Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan coba ngajak teman-teman untuk melihat sebuah video dengan judul Kenapa Orang Jawa Menolak Disebut Orang Melayu. Oke, bagaimana alasan dalam video ini? Kita akan coba lihat. Dan silakan teman-teman ya bisa berkomentar dan jangan lupa teman-teman juga like dan subscribe channel ini. Kita ke videonya. Orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Hal mendasar yang perlu diketahui, kenapa orang Jawa tidak mau dianggap sebagai orang Melayu? Jawabannya sudah pasti memiliki banyak perbedaan. Suku Jawa dan suku Melayu adalah dua suku bangsa yang berbeda budaya, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Meskipun terdapat beberapa persamaan budaya, namun ada beberapa perbedaan yang membedakan suku Jawa dengan suku Melayu. Perbedaan yang paling mencolok adalah soal bahasa. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa, sedangkan suku Melayu menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Jawa memiliki struktur kosakata yang berbeda dengan bahasa Melayu. Untuk sebaran suku Jawa, terdapat di Pulau Jawa, serta di wilayah lain Indonesia, Malaysia dan Suriname. Sedangkan suku Melayu banyak bermukim di wilayah Sumatera, Malaysia, Kalimantan, Singapura, Brunei, dan selatan Thailand. Meskipun terdapat persamaan dalam adat istiadat, suku Jawa dan suku Melayu memiliki perbedaan dalam sistem adat dan upacara tradisional mereka. Seperti dalam adat perkawinan, suku Jawa memiliki tradisi, midodareni, dan siraman. Sementara suku Melayu memiliki tradisi, adat merenjis, dan bersanding. Suku Melayu mayoritas pemeluk agama Islam, sedangkan suku Jawa juga banyak pemeluk agama Islam, namun ada sebagian memeluk agama Hindu, Buddha, dan Kristen. Perbedaan ini bersifat umum, tidak menjadi generalisasi bagi setiap suku Jawa dan suku Melayu. Sedangkan bahasa Jawa dan bahasa Melayu Malaysia, merupakan dua bahasa yang memiliki struktural, kosakata, dan pengucapan yang berbeda. Orang Jawa identik dengan wayang dan batik. Wayang dan bahasa Jawa, saling memiliki keterkaitan antara keduanya. Sedangkan bahasa Melayu Malaysia, memiliki banyak kosakata yang dipengaruhi oleh bahasa Arab, Inggris dan Cina. Bahasa Jawa memiliki ragam dialek yang berbeda di setiap wilayah Jawa, sedangkan bahasa Melayu Malaysia, memiliki dialek-dialek tertentu, tergantung pada wilayah dan suku bangsa penggunanya. Bahasa Jawa digunakan secara luas di wilayah Jawa, sementara bahasa Melayu Malaysia merupakan bahasa resmi Malaysia dan digunakan oleh mayoritas penduduk Malaysia. Ada beberapa faktor yang bisa menjadi alasan, mengapa orang Jawa mungkin tidak ingin disebut orang Melayu. Selain identitas budaya yang berbeda, suku Jawa memiliki identitas budaya, tradisi, bahasa yang berbeda dengan kaum Melayu. Berarti kita ambil sisi Sejarah budaya Nusantara bahasa masa yang lalu berbeda mencatat, ya. adanya beberapa konflik dan pertikaian antara kerajaan Jawa dan kerajaan Melayu di masa lampau. Hal ini mungkin saja menyisakan sisa-sisa ketidakpercayaan atau ketidakcocokan antara kedua suku tersebut. Bahasa Jawa dan bahasa Melayu merupakan dua bahasa yang sama sekali tidak ada persamaannya. Sebagian orang Jawa mungkin memiliki persepsinya sendiri, tentang orang Melayu yang berbeda dengan etnis Jawa itu sendiri. Menurut para arkeolog, leluhur nenek moyang masyarakat Jawa, berasal dari orang Indonesia sendiri. Hal ini diyakini dengan penemuan fosil manusia purba di wilayah Tanah Jawa, yaitu Pithecanthropus erectus, dan Homo erectus. Sehingga arkeolog menyimpulkan, bahwa orang Jawa berasal dari etnis pribumi. Hal ini dibuktikan dengan hasil DNA yang sama persis dengan orang Jawa saat ini.
Sedangkan untuk suku Melayu, baik di wilayah Indonesia maupun di Malaysia, belum diketahui secara pasti soal temuan manusia purba yang asal-muasalnya dari kaum Melayu. Oke, teman-teman ya, begitu beberapa alasannya ya. Bisa kita ambil poinnya kenapa orang Jawa menolak untuk dianggap Melayu. Ini di Indonesia, teman-teman ya. Di Indonesia. Pertama, dilihat dari segi bahasa, adat istiadat itu sudah berbeda. Memang benar berbeda, teman-teman ya. Bahasa Melayu dengan bahasa Jawa memang berbeda. Terus adat istiadatnya pun berbeda. Nah, kita bisa mengingat kembali bahwasannya kalau kita melihat para sejarawan Malaysia memang selalu mendefinisikan Melayu itu begitu luas ya. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia itu, Melayu itu adalah merupakan suku ya yang tinggal di sebuah wilayah dengan mengamalkan bahasa Melayu, adat istiadat Melayu. Nah, itulah namanya suku. Kalau di suku Melayu ya. Tapi kalau di Malaysia sudah berbeda lagi, teman-teman ya. Kalau di Malaysia, selain berbahasa Melayu, selain mengamalkan adat istiadat ataupun budaya Melayu, juga Melayu ini disinonimkan dengan Islam. Nah, ini sudah berbeda ya dengan definisi suku Melayu yang ada di Indonesia. Dan kembali dalam hal ini yang seperti dikemukakan oleh sejarawan Malaysia, bahwasanya orang Jawa itu juga termasuk Melayu. Nah, ini mungkin kembali definisi Melayu yang memang begitu dipandang luas ya menurut sejarawan Malaysia. Mungkin Malaysia menganggap suku itu ras itu suku, teman-teman ya. Sedangkan kalau kita melihat ras itu adalah garis keturunan, di mana di situ ada persamaan, dan di dalam ras pun ada sub-subnya ya, ada suku-suku yang berbeda. Tentunya dalam suku-suku itu kenapa berbeda? Ada bahasa yang berbeda, ada budaya yang berbeda. Inilah mungkin definisi antara ras dan Melayu di Malaysia ya, mungkin bisa jadi disamakan, teman-teman ya. Dan kalau kita ngomongin Jawa di Kelantan itu adalah diaspora dari Indonesia, teman-teman ya. Jelas itu sama ya. Kalau ngomongin garis keturunan secara DNA, mungkin orang Melayu dan orang Jawa bisa jadi itu satu keturunan orang Jawa. Tapi dalam satu keturunan, garis keturunan ras itu, di situ ada suku Melayu, ada suku Bugis, ada suku Jawa. Dia mengamalkan bahasa yang berbeda-beda. Itu, teman-teman ya. Mungkin definisi Malaysia yang terlalu luas ya, tidak dipisah-pisahkan antara suku, antara ras dengan garis keturunan, demikian ya. Oke, teman-teman ya, kita akan coba lihat kembali seperti apa videonya. Para sejarawan memiliki pendapat yang berbeda soal asal mula suku Jawa. Menurut von Heingelden, terjadinya migrasi penduduk dari Tiongkok bagian selatan, tepatnya wilayah Yunan, menuju beberapa daerah, termasuk Pulau Jawa di Nusantara. Peristiwa tersebut terjadi di zaman Neolitikum, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, sampai zaman Perunggu, abad 500 sebelum Masehi. Sebuah tulisan kuno menulis, ada seorang pengembara yang bernama Aji Saka, dia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kaki di tanah Jawa, dan dipercaya sebagai nenek moyang orang Jawa.
Dan menurut babat Jawa kuno, asal-usul nenek moyang orang Jawa, merupakan seorang pangeran dari kerajaan Kling, yang tersisih akibat perebutan kekuasaan, sehingga pangeran tersebut memisahkan diri dan menemukan Pulau Jawa. Secara sosial sudah jelas, kenapa ada istilah Tanah Jawa dan Tanah Melayu. Tanah Jawa merupakan wilayah yang dihuni mayoritas suku Jawa, yang berada di bagian timur Pulau Jawa dan sekitarnya, yang berbahasa Jawa. Sedangkan Tanah Melayu meliputi 3 pulau besar, yaitu sebagian Sumatera, Kalimantan, Malaysia, dan sekitarnya yang berbahasa Melayu. Bahasa Melayu punya dialek sendiri, di setiap wilayah di 3 pulau besar tersebut. Jika perbandingan ini disangkut pautkan dengan keberadaan bangsa Austronesia, suku Melayu dan suku Jawa memang berasal dari keturunan yang sama, namun berbeda budaya. Jika disimpul dari temuan fosil manusia purba, artinya nenek moyang suku Jawa, lebih dulu sebagai penghuni wilayah Nusantara. Sementara untuk jumlah populasi penduduk Jawa, dengan penduduk Melayu, baik dari zaman batu, hingga zaman modern, sudah pasti memiliki perbedaan. Tak seperti yang disangkakan oleh profesor di Malaysia, bahwa semuanya adalah Melayu. Perlu diketahui, kaum Melayu terbentuk setelah terjadinya migrasi, dari orang-orang Austronesia yang bergerilya ke Nusantara. Saat itu, belum ada penamaan suku di Nusantara, karena minimnya jumlah populasi yang tersebar. Setelah orang Austronesia tersebut terpecah ke berbagai wilayah, dan seiring bertambahnya jumlah populasi di wilayah tersebut, barulah ada penamaan suku di setiap wilayah yang mereka tempati. Sedangkan untuk orang-orang di luar Nusantara, seperti Arab, Afrika, dan India, mereka tidak termasuk ke dalam suku Melayu. Mereka hanya terbilang sebagai nenek moyang orang-orang Austronesia saja. Nama Melayu sendiri terbentuk, setelah berdirinya kerajaan-kerajaan di zaman prasasti klasik, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Pagaruyung, Siak, dan Kesultanan Melaka. Kaum Melayu hanya terhitung di sekitaran wilayah tersebut, bukan berarti semua Asia Tenggara. Sampai kapanpun orang Jawa tidak akan mau, bila disebut sebagai orang Melayu, seperti menurut kajian profesor di Malaysia. Oke teman-teman ya, demikian ya sebuah video dengan judul Kenapa Orang Jawa Menolak Disebut Melayu. Oke, teori-teori sejarah ini memang banyak banget teman-teman ya. Dari sekian banyak teori-teori ini, itu berbeda-beda ya. Yang namanya teori itu hanya sekedar analisa teman-teman ya, tidak bisa dianggap 100% benar teman-teman ya. Seperti halnya klaim dari profesor Malaysia ini yang menganggap bahwasanya Jawa itu juga Melayu. Karena di sini mungkin kita sebagai orang awam, bahwasanya profesor ini ataupun sebagian besar mungkin profesor ahli sejarah di Malaysia itu mendefinisikan sebuah suku, dalam hal ini suku Melayu ya. Oke lah, kita katakan aja suku ya, itu mendefinisikan itu secara luas ya. Oke, suku Melayu itu didefinisikan ataupun disinonimkan Islam. Seharusnya tidak begitu teman-teman ya. Berbeda ketika definisi di Indonesia, jelas berbeda. Karena kita tahu Melayu di Indonesia bukan hanya Islam. Inilah definisi yang berbeda inilah ya. Dan satu lagi ya, bahwasanya profesor Malaysia yang mengatakan Jawa itu Melayu. Nah, ini juga belum bisa dipercaya teman-teman ya. Karena juga ya namanya analisa klaim seperti ini kita nggak bisa mempercayai. Karena juga mungkin ini definisinya yang salah ya. Kalau saya bisa tangkap di sini adalah bagaimana sejarawan di Malaysia ataupun profesor di Malaysia ini mendefinisikan Melayu itu ya ras, begitu ya. Jadi sudah disamakan begitu ya. Dan seharusnya kan bisa dibedakan ya antara ras dan suku teman-teman ya. Kalau kita mengatakan ras adalah garis keturunan
ya, yang mempunyai yang ambil dari temuan-temuan DNA, dan dari situ itu menghasilkan sub-sub yang lain di bawahnya. Mungkin ada Melayu, ada Jawa, ada yang lain ya. Jadi mungkin seperti itu saja teman-teman ya. Dan kalaupun ada salah kata dan kurang ya, saya mohon maaf. Silakan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.